Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang setelah saya bermimpi tentang hari kiamat dan juga mimpi bertemu Yesus Kristus. Selanjutnya adalah saya sering memimpikan banyak hal yang terjadi seperti gempa bumi, bencana alam, banjir. Ketika bencana sebelum terjadi di Aceh dan di Jogja, ada mimpi yang saya mimpikan pada saat itu bahwa bencana itu terlihat dalam mimpi. Ketika itu saya memimpikan air sudah menggenang di atas atap rumah, dan ketika itu dalam mimpi saya berjalan di atas air itu. Saya tidak ada melihat orang lagi, hanya yang ada hanyalah air dan rumah pada tergenang. Dan saya bingung, saya tidak ada melihat kehidupan lagi di sekeliling saya, yang ada hanyalah air. Dan saya berjalan di atas air itu seperti dongeng saja, seperti film-film yang dibuat di televisi ya, orang bisa berjalan di air. Kira-kira seperti itulah mimpi saya pada saat itu, sehingga saya anggap itu ya mimpi-mimpi hanya begitu saja. Dan ternyata terjadilah yang namanya tsunami, dan tidak tahu apakah nanti akan ada banjir lagi yang bisa terjadi seperti itu, seperti yang di tsunami itu, kita tidak tahu. Kemudian bencana Aceh, bencana alam yang terjadi di Jogja, gempa bumi. Sebelum gempa bumi itu terjadi, saya memimpikan gedung pada runtuh, dan saya ada di antara gedung-gedung yang runtuh itu. Saya pikir itu hanya mimpi biasa saja, dan tidak lama kemudian, kurang lebih 1 minggu, terjadilah gempa yang terjadi di Jogja. Dan ada lagi mimpi-mimpi yang lain yang tidak bisa saya ceritakan. Mungkin itulah salah satu contoh yang terjadi. Saya sering memimpikan sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Tapi bukan berarti setiap akan terjadi sesuatu saya memimpikan, tidak. Itu hanya segelintir dari kejadian yang akan terjadi, bisa muncul melalui mimpi-mimpi. Ya, demikianlah cerita saya mengenai kelanjutan dari terjadinya suatu mimpi setelah saya bermimpi hari kiamat menurut pendapat saya. Karena pada saat saya bermimpi itu, waktu terjadi seperti kiamat yang saya katakan itu ada dalam pikiran saya. Itu ada dalam pikiran saya pada saat itu, seperti dikatakan, seperti inilah nanti akan ada kiamat, seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang ada muncul dalam pikiran saya pada saat itu, sehingga saya mengatakan itu adalah kiamat. Padahal kiamat yang sesungguhnya kita tidak tahu kapan, hanya menyatakan bahwasanya memang betul kiamat itu akan ada, dan betul bahwa Tuhan itu memang ada. Dan kelanjutannya adalah setelah itu saya bermimpi kembali bertemu Yesus untuk yang kedua kalinya. Ketika itu saya bermimpi Yesus, dia masih muda pada saat itu, dan dia berada di seperti
seperti di taman, ya seperti di taman. Lalu dia memegang selembar daun dan dia memiliki pena yang terbuat dari bulu, semacam bulu, ada penanya. Dia memegang seperti ini. Lalu saya datang menghampiri, saya berbicara, Yesus, kamu adalah Yesus. Demikianlah perkataan saya kepada Yesus. Yesus hanya diam dan tidak menjawab saya. Tapi saya menjawab di dalam pikiran saya sendiri, loh, ini adalah kesekian kalinya saya bermimpi Yesus. Bertemu Yesus, maksud saya, kenapa saya belum percaya? Itu yang terlintas di pikiran saya, sementara dia sudah ada di depan saya. Dan saya menjawab pertanyaan saya sendiri itu di dalam mimpi saya. Artinya saya harus meyakini bahwasanya Yesus itu adalah memang betul-betul juru selamat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang turun ke bumi untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa seperti saya, untuk umat manusia, untuk keselamatan umat manusia. Demikianlah mimpi saya bertemu Yesus untuk yang kedua kalinya. Setelah mimpi itu saya menyadari bahwa saya harus percaya dengan sepenuhnya bahwasanya sudah muncul Yesus dalam mimpi saya kedua kalinya, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya kembali.